Hari ini aku berada di Pulau Bali, tepatnya di Desa Baturiti, Tabanan. Di desa ini terkenal akan tanaman bunganya, salah satunya adalah bunga marigold atau yang kerap disebut bunga gemitir oleh warga setempat. Ini lucu banget bunganya. Mau? Bagus banget. Nih, saya petik nih. Nih. Kok dimakan? Enak loh ini. Ya ampun, aku baru tahu loh. Bisa dibikin makanan juga. Mau nggak? Saya buatin makanan dari bunga gemitir. Kalau mau, pulang dulu sana. Siapin alat-alatnya. Pak, minta bunga gemitirnya Pak ya? Oh ya, boleh. Bunga gemitir sebenarnya memiliki kandungan manfaat jika dikonsumsi. Hal ini terbukti dengan adanya minuman teh yang dibuat dari bunga gemitir. Dengan banyaknya khasiat yang didapat dari bunga gemitir ini, aku hendak mengkreasikannya menjadi kudapan khas Bali, yaitu jaje kaliadrem. Setiap harinya, gemitir yang dipanen dapat mencapai 2-10 keranjang. Gemitir ini dijual di pasar untuk menjawab kebutuhan umat Hindu dalam beribadah. Bunga ini adalah bunga yang wajib ada pada saat memberikan sesajen. Karena cuaca belakang ini selalu hujan, gemitir harus dijemur terlebih dahulu. Gemitir yang mengandung air akan cepat busuk, sehingga tidak laku untuk dijual. Gemitir yang hendak kuolah juga kujemur agar mudah untuk dicampurkan dalam adonan nantinya. Dol, Ya Pak. ini bunganya mau bikin jajan yang enak ya? Oh ya Pak, makasih ya Pak ya. Ya. Dek, ini saya dapat bunganya banyak nih. Wah, makasih banyak, Dul. Saya olah dulu ya. Iya. Bunga yang hendak kuolah, kupisahkan dulu antara kelopak dengan bijinya. Air rebusan kelopak bunga gemitir rupanya dapat dijadikan obat untuk keracunan. Untuk dijadikan campuran jaje, gemitir ini dikeringkan dahulu lagi dengan menggunakan oven. Dengan tungku api, waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan gemitir cukuplah singkat, yaitu berkisaran antara 15 hingga setengah jam saja. Setelah itu, agar mudah dikonsumsi, gemitir ditumbuk kasar terlebih dahulu. Sengaja aku menumbuknya tidak terlalu halus agar tekstur bunganya masih terasa nantinya. Kaliadrem menggunakan kelapa parut untuk campuran adonannya. Mbok Egi menyiapkan adonan jaje yang terdiri dari tepung beras, gula pasir, dan sedikit garam. Semua bahan ini dilarutkan dengan air dan diadon hingga merata. Selanjutnya, barulah adonan diberi dengan kelapa parut yang sudah disiapkan. Ini kelapanya. Ya Kak, bunga gemitirnya Kak udah ditumbuk Kak. Makasih Mas Gun. Ya. Nah, setelahnya barulah tumbukan bunga gemitir dicampurkan dalam adonan. Adonan diuleni lagi hingga kalis dan siap untuk dicetak. Kue kaliadrem mirip dengan kue aliagrem khas Jawa Barat. Bedanya, kue ini berbentuk segitiga dengan lubang di tengahnya. Seringkali, kue ini juga disebut sebagai jaje bolong di Bali. Proses pencetakan kue ini cukuplah unik,
yaitu dengan menggunakan daun pisang yang dibentuk segitiga. Sedangkan untuk melubangi kuenya hanya menggunakan lidi saja. Jaje ini masih eksis di pasaran. Anak-anak kecil gemar memakan jaje ini karena tampilannya yang menarik. Semua adonan sudah dicetak, adonan siap untuk digoreng. Dul, kali adamnya udah jadi. Tolong digoreng dulu ya. Oh, oke. Untuk menggoreng jaje dibutuhkan minyak yang panas. Jika minyak kurang panas, jaje kali adrem tidak dapat mengembang dan teksturnya menjadi liat. Minyak yang dibutuhkan juga haruslah sangat banyak agar adonan dapat terendam seluruhnya. Tidak butuh waktu yang lama untuk menggorengnya. Jika tekstur adonan sudah mengeras dan warnanya mulai kecoklatan, jaje sudah dapat ditiriskan. Tampilan kue ini benar-benar unik. Rasa manis mendominasi kue ini. Saat digigit, ada tekstur kelapa dan juga bunga yang berpadu sempurna. Teksturnya renyah di luar dan agak lembut di dalamnya. Ternyata, selain menjadi bunga hias, jika dikreasikan menjadi panganan seperti ini, bunga gemitir pun dapat berkhasiat bagi tubuh. Pulau Dewata memang tidak pernah gagal untuk menyajikan pemandangan yang indah. Kali ini, aku berada di daerah dataran tinggi di Desa Plaga, Badung, Bali. Aku membantu Pak Awayan untuk memanen asparagus di sini. Desa ini terkenal akan penghasilan tanaman asparagusnya. Asparagus berasal dari zat asparagin yang terkandung dalam tanaman ini. Asparagus dari Bali ini telah dipasarkan ke beberapa kota besar di Indonesia. Nah, sudah banyak asparagus yang kudapatkan. Sekarang saatnya membawanya ke koperasi. Bisa bawa pulang dulu ya, Pak ya? Ya. Setelah dipetik, asparagus haruslah langsung dicuci. Pencuciannya pun harus menggunakan air mengalir agar kotoran langsung luruh dan tidak menempel lagi pada batang asparagus. Pak, ini Pak yang dari kebun, Pak. Oh iya, terima kasih ya Mas. Itu yang sudah dicuci tolong dibawa ke tempat struktur ya. Oh, iya Pak. Ya. Bu, ini Pak yang mau disortir, Pak. Di koperasi Martanadi ini, setiap harinya asparagus disortir. Proses sortir ini bertujuan untuk menentukan kualitas asparagus. Penyortiran asparagus ditentukan dari ukuran asparagus dan juga bentuknya. Setiap kelas menjadi harga yang berbeda pula. Di proses ini jugalah bagian bawah batang asparagus dipotong agar lebih bersih dan rapi. Ini Nul, asparagus buat kamu masak di rumah. Oh, Udah bantu-bantunya sini. makasih, Bu ya. Ya, sama-sama. Aku membawa asparagus ini ke rumah Mbah Ilu. Rencananya, kami akan membuat sate lilit dengan asparagus sebagai pengganti batang serainya. Bu, ini asparagusnya, Bu. Ya, taruh dia di sana dulu. Makasih ya, Dul. Ikannya tolong dicuci dan dipilet ya. Oh, yuk. Buni Wayan telah menyiapkan kelapa parut sebagai campuran sate lilit. Sedangkan Mbok Ilu menyiapkan bumbunya. Bumbu yang disiapkan untuk sate lilit adalah bumbu gede. Artinya adalah bumbu lengkap khas Bali. Semua rempah-rempah ini ditumbuk hingga halus dan tercampur rata semua. Sementara itu,
Aku membantu menyiapkan daging ikan yang akan dijadikan sate lilit. Pertama-tama, ikan tongkol ini dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, potongan ikan tongkol ditumbuk hingga halus. Aku tidak kesulitan untuk menumbuk daging ikan yang mudah hancur ini. Ikan tongkol ternyata dapat menjadi makanan alternatif bagi pengidap kolesterol. Ikan ini juga dapat mencegah terjadinya rematik. Dengan harga yang murah, ikan ini pun dapat memberikan rasa yang nikmat pada sate lilit nantinya. Nah, jika sudah lembut seperti ini, ikan sudah siap untuk diberi bumbu. Bo, ini ikannya gua udah ditumbuk, Bo. Taruh aja sini. Tongkol yang sudah lembut dicampurkan dengan bumbu yang sudah disiapkan Mbok Iluh. Tak lupa, Mbok Iluh menambahkan kelapa parut. Selain menambah rasa gurih, kelapa parut juga merekatkan adonan. Dengan begini, proses perekatan sate lilit akan lebih mudah dan teksturnya tidak hancur. Untuk mengurangi bau amis pada adonan, Mbok Iluh menambahkan perasan jeruk nipis pada adonan sate lilit. Kini saatnya untuk merekatkan adonan sate pada batang asparagus. Jika biasanya serai sebagai tusuk sate lilit tidak dapat dikonsumsi, kali ini tusuk sate lilit dari asparagus dapat dikonsumsi juga. Khasiat dari asparagus ternyata sangatlah banyak, yaitu membantu menurunkan berat badan, mencegah tumor dan juga kanker, serta dapat menjadi antibakteri yang baik bagi tubuh. Semua adonan sudah direkatkan pada asparagus. Kini saatnya untuk membakar sate lilitnya. Tidak butuh waktu yang lama untuk membakar sate lilit ini. Jika terlalu lama, batang asparagus pun akan layu. Jika warna sate sudah mulai berubah menjadi kecoklatan, sate sudah dapat dikonsumsi. Wangi sate dan bumbu rempah khas Bali sudah mulai terasa. Membuatku tidak sabar dan ingin segera menyantapnya. Sebagai tusukan sate, tampilan asparagus ini sangatlah menarik. Rasa sate lilit ini benar-benar lezat. Ada rasa pedas dan juga gurih. Bumbu khas Bali sangatlah kental terasa. Ketika sudah menggigit bagian asparagusnya, rasanya berubah menjadi lebih nikmat.